Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan setelah membuat persiapan ini ya, wah banyak banget ya ternyata ya. Membuat seperti ini ya, funnel ads, racik copy ads ya, membuat copywriting ads, bikin fanspage ya. Nah ini semua udah kita lakukan persiapannya. Selanjutnya kita akan mencoba membuat iklannya ya. Nah ini sekarang tahap step ngiklan nih ya. Alhamdulillah kita udah masuk ke tahap step ngiklan. Tapi yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba ngiklan, tapi goalnya itu adalah untuk tes image, mencari winning image ya, gini ya. Jadi bukan untuk penjualan dulu nih, kita udah mau ngiklan nih, tapi kita fokusnya bukan untuk penjualan dulu. Step 1 tes image ya, gini ya. Goalnya adalah untuk mencari winning image mana yang paling winning ya, butuh banget ya. Karena step pertama itu ya tugas iklan kita yang udah saya jelaskan pertama di video sebelumnya, yaitu kita fokus ke menghentikan audiens itu scroll beranda dulu ya, scroll Facebooknya dia untuk berhenti di iklan kita ya. Tugas untuk membuat berhenti scroll itu, membuat audiens itu berhenti scroll, tugasnya adalah image-nya ini, image kita ini ya. Maka dari itu image ini penting, kita akan cari winning image-nya terlebih dahulu ya. Ingat ya, tujuannya adalah untuk mengetes image dan mencari winning image. Di sini bukan mencari profit dulu, tapi kita akan berinvest, membuat iklan tes image, berinvest untuk mendapatkan image terbaik. Lalu bagaimana caranya untuk tes ini? Kita masuknya ke sini, Ads Manager ya. Nah kita akan membuat iklan di Ads Manager gitu ya. Oke, caranya adalah kita bikin campaign baru lagi nih, conversion ya. Nah kita masuk ke sini, tes image, bebas untuk penamaannya ya, nggak perlu persis kayak gini. Lean skin ya, lean skin. Lalu sini tes A/B test. Nah kayak gini, kita gunakan fitur ini. Nah ini yang saya namakan STS method ya, split test ya. Jadi ini pakai strategi split test, nah ya, STS ya, STS sudah saya janjikan, STS method split test strateginya seperti ini. Nah ini create A/B test ya. Lalu kita masuk ke sini, kita yang mau tes itu apanya ya, kreatifnya, deliver optimization-nya, audiensnya kah, target audiensnya kah, atau plasmanya ya. Kita masuknya ke kreatif ya, kreatif karena kita akan menggunakan image-nya. Nah lalu continue. Nah ini sekalian saya jelaskan, ini sekalian ya, iklan ini plus saya jelaskan sekalian cara riset target audience. Nah sini ya, riset target audience. Oke, kita akan bikin kampanye dulu. Di sini kita masuk ke lead saja dulu langsung ya. Nah ini jangan ragu untuk kita fokus ke lead. Lead ini artinya adalah kita akan membuat iklan campaign dengan tujuan adalah melihat data laporan leadnya ya. Jadi resultnya adalah resultnya adalah lead nantinya ya. Fokus ke dalam pixel lead ya. Oke, lalu kita masuk ke sini kreatif ya. Ini udah muncul seperti ini karena kita udah menggunakan split test A/B itu tadi ya. Nah seperti ini. Nah ini benar-benar nih. Nah ini sekalian saya bahas untuk cara riset target audience. Oke, untuk clean skin ini karena saya di video sebelumnya udah riset juga untuk Blue Ocean target audience-nya. Nah, saya mendapatkan mereka usia mamah muda, yaitu 25 sampai 45 ya. Ini harus benar-benar Anda riset target audience untuk produk Anda ya. Anda cek untuk Blue Ocean strateginya di video sebelumnya. Oke, karena saya akan fokus ke Jawa saja biar ongkirnya itu agak murah gitu ya. Karena penjualan pertama harus meyakinkan dulu ya. Jawa ya. Nah ini fungsinya kita tahu untuk target lokasinya di sini ya.
Ini fitur ini fungsinya seperti itu. Misalkan seluruh Jawa itu biasanya saya ngetiknya kayak gini, Central Java, East Java, West Java, lalu Banten ya, provinsi-provinsi yang ada di Jawa ya tuh. Ini kena semua nih, Yogyakarta, lalu Jakarta. Nah 6 ini nih, nah 6 ini yang biasa saya ketikkan untuk menembak Pulau Jawa doang ya. Nah ini apabila produk Anda udah oke, ya Anda bisa melebarkan sayap ya, target ke luar Jawa. Tapi kalau awal-awal pastikan ke Jawa dulu ya, ke Jawa dulu. Oke, lalu ke sini woman ya, 2545 woman. Nah sini target audiensnya ya, detail targeting. Ini saya akan gambarkan ya. Anda nggak perlu, di sini saya tekankan ya, Anda nggak perlu ngikut-ngikut ilmu riset audiens yang kayak gini. Jadi misalkan Anda jualan jilbab, jadi jangan sampai mendapatkan ilmu, oh interest yang dimasukkan harus jilbab. Nah gini, Anda ketikkan jilbab medani, lalu jilbab apa lagi tuh. Nah ini ilmu jadul ya, jadul ilmu dulu. Dan ini ilmu ini udah memasyarakat ya, intinya adalah udah umum dan banyak orang yang memakai ilmu ini. Jadi saya sarankan kalau Anda ingin menentukan riset targeting, jangan menggunakan ilmu ini, karena ketika banyak orang yang menggunakan ilmu ini, berarti kalau banyak penjual jilbab dan menggunakan interest jilbab, jadi mereka akan berpusat ngumpul semua di situ ya, ngumpul di audiens yang dia tembak ini, di mereka yang suka jilbab semua. Jadi persaingan akan semakin keras ya. Iya, dipahami ya. Jadi semakin ilmu ini diketahui banyak orang dan mereka ngumpul, jualan jilbab itu ngumpul di interest yang ada jilbab-jilbabnya. Jadi mereka itu berada di zona red ocean ya. Jadi mereka ngumpul, bakul jilbab itu ngumpul di interest yang sama gitu. Jadi pastikan Anda jangan ikut-ikutan seperti itulah ya. Nah, karena memang strategi saya juga untuk interest ini simple kok. Kita ketikkan asal saja juga nggak apa-apa, karena kita market lokal ya. Market lokal itu nggak kayak luar ya, nggak kayak US seperti itu ya. Karena ketika audiens itu nggak menyukai sesuatu, tapi dia tetap kadang mengelek hal yang menurut mereka bagus saja. Jadi dengan begitu Facebook itu akan mendapatkan, menilai audiens tersebut menyukai hal yang mereka yang nggak harusnya suka. Jadi ngacak gitu loh, yang ngacak ya, untuk kriteria audiens market lokal itu ngacak. Jadi bebas untuk kita meriset target audiens itu sebenarnya nggak ada ilmu khusus ya. Anda bisa masukkan nama gelas ya. Nah interest gelas gitu aja juga udah cukup. Ini karena settingan bahasa Indonesia ya, sorry. Misalkan kasur ya, bed ya. Nah bed, nah kasur ya, kayak gini aja udah dapat ya. Karena kunci kita adalah oh ya, ini juga saya lupa ini. Jadi untuk menentukan winning produk, saya akan ambil satu lagi ya kriterianya, yaitu produk itu niche-nya luas ya, niche-nya atau marketnya luas, yang mempunyai market luas. Jangan yang spesifik ya, jangan spesifik. Ini lupa nih, saya lupa, maaf ya. Ini berhubungan dengan ilmu riset targeting ini ya. Jadi pastikan Anda untuk menentukan produk Anda ya, produk Anda yang kriteria produk winning ini ya, salah satunya carilah produk yang jangan spesifik. Misalkan spesifik itu Anda menjualkan makanan kucing ya, makanan kucing, artinya kita hanya akan mendapatkan, mengincar audiens yang memang suka dengan kucing doang ya. Jadi nggak banyak orang yang suka dengan kucing dan ingin membeli makanan kucing ya. Jadi pastikan jangan yang terlalu spesifik seperti itu akan susah ya. Saya sarankan marketnya itu luas gitu ya, kayak kosmetik, kayak pembersih, kayak alat dapur. Jadi semua ibu-ibu bisa memakai, semua wanita bisa memakai ya, dan lain-lain ya. Jadi marketnya itu yang luas saja, jangan terlalu spesifik niche-nya. Market luas, niche jangan terlalu spesifik niche ya. Jadi kategori produknya itu jangan terlalu spesifik, jangan ke misalkan stick golf ya, Anda jualan stick golf, itu kan berarti yang beli itu yang mereka hobi golf doang ya gitu ya, jangan ya. Tapi fokus ke produk yang marketnya luas. Jadi kita bisa
membuat data targeting ini juga akan banyak pilihannya. Kita pilih bed ini aja, ini juga udah nyantol, walaupun kita mendapatkan orang-orang yang memang suka dengan kasur ya. Tapi kan produk yang kita jualkan itu semua wanita pasti butuh ya, kayak clean skin kan, mencerahkan kulit ya. Jadi membuat kulit itu nggak kusam, wajah menjadi glowing ya. Jadi semua wanita pasti juga akan ingin wajah-wajah seperti itu, kulitnya putih gitu ya. Nah ini efeknya adalah untuk menentukan data targeting juga nggak perlu kita mengetikkan kosmetik ya, kosmetik. Nah kosmetik ini ilmu-ilmu jadul ya dulu ya. Jadi kalau misalkan Anda jualan kosmetik lalu diketikkan kosmetik seperti ini, ya Anda akan berkumpul di interest yang sama. Jadi persaingannya itu akan keras ya. Maka dari itu pastikan interest yang Anda gunakan itu interest yang unik ya. Unik misalkan apa ya? Jangkrik ya, jangkrik. Jangkrik itu bahasa Inggrisnya apa ya? Bentar. Atau lebah ya, lebah. Saya hafalnya cuma B gitu ya. Nah, lebah ya. Mereka yang suka lebah ya, bos, bisa itu ya. Binatang-binatang seperti itu yang bebas. Ini udah saya lakukan untuk mencoba iklan baru dengan produk yang umum, niche-nya umum, nggak terlalu spesifik. Jadi interest ini ya bebas, nggak usah mikir terlalu berat-berat lah ya. Ketikkan aja yang Anda lihat, misalkan pohon ya, pohon tuh yang bahasa Inggrisnya tree ya. Ini karena settingan bahasa di Facebook saya bahasa Inggris, jadi saya harus mencoba interestnya bahasa Inggris ya. Tapi kalau misalkan Anda setting target audience, pastikan bahasa Indonesia ya. Jadi saya akan ubah bahasa Indonesia aja dulu. Nah oke ya, saya setting bahasa Indonesia biar lebih paham menjelaskan ya. Nah ini audience, misalkan Anda lihat sekeliling aja deh. Misalkan saya lihat bantal ya, bantal. Nah ya bantal ya. Nah ketik aja seperti ini. Jadi kalau Anda mengetikkan interest yang unik, berarti Anda itu berada di kolam yang memang jarang orang masuk ke situ, jarang advertiser masuk ke situ. Kebayang ya? Jadi lebih enak kita jualin. Jadi ini kunci produk Anda cepat winning juga pengaruhnya ke sini. Jadi ilmu-ilmu yang jadul itu, misalkan jual kosmetik ya, ketik kosmetik itu kan udah lama ya. Ilmu yang harus sesuai seperti ini. Ya ini kalau Anda mengikuti seperti ini, berarti Anda akan masuk berada ke zona merah yang dimana banyak orang berkumpul di situ dan berjualan produk yang sama. Jadi pastikan kuncinya adalah untuk kuncinya saya ketik sini ya, biar Anda nanti saya kasih list file ini ya, file materi ini. Untuk target audiensnya adalah dengan ikuti ilmu jadul. Ilmu jadul itu ya, kalau kita jualan kosmetik pakai interestnya kosmetik, jangan ya, tapi gunakan interest unik. Semakin unik, jadi semakin Anda itu berada di kolam sendirian gitu ya, sendirian. Misalkan apalagi ya, misalkan upil ya, upil ada nggak ya, upil nggak ada ya. Misalkan kutu ya, kutu. Nah kutu busuk ya, kayak gini ya. Nah ini boleh karena memang produk Anda itu produk yang kita jualkan itu marketnya luas, jadi bebas untuk menentukan ini. Jadi kuncinya adalah cara yang unik gitu aja. Jadi kalau Anda banyak yang bertanya, oh interest untuk produk ini apa sih, interest produk ini apa sih. Nah ini sebenarnya ilmunya simple, ilmunya adalah cari interest yang unik gitu aja. Karena produk Anda memang marketnya luas untuk semua wanita atau semua pria membutuhkan ya usianya ditentukan ya untuk usianya. Tapi ya usia dan wanita yang usia ini dan banyak usia perempuan usia 25-45 banyak yang membutuhkan ya interestnya ya bebas. Dan kuncinya adalah sekali lagi yang unik aja gitu ya. Misalkan di sini saya akan gunakan untuk target ini, yaitu misalkan apa ya, kantor ya, misalkan kantor ya, gini aja nih. Nah tapi kita bisa lihat untuk audiensnya ya, untuk lihat audiensnya tuh, pelanggaran audiensnya mana nih, terus oke. Oh nggak ada ya. Nah misalkan kantor atau apa ya, pulpen lah ya, ballpoint atau pensil ya. Nah ya pensil gitu, itu doang sih.
Oke. Tuh, misalkan dapur ya, yang unik-unik aja ya, nggak kosmetik, nggak perlu kosmetik gitu ya. Nah, misalkan dapur ya untuk ibu rumah tangga. Oke, lalu ini di sini udah paham ya untuk riset targeting. Jadi saya udah menjelaskan bagaimana cara kita meriset targeting dengan SKM method ya. Riset targeting itu judulnya adalah SKM. Artinya adalah saya singkatan seperti ini. Singkatannya ada kepanjangannya yaitu sekarepmu ya, sekarepmu. Nah, maka dari itu jangan ikuti ilmu jadul, tapi gunakan interest unik. Sekarepmu ya, terserah kamu, terserah anda gitu. Jadi fungsi kita riset targeting adalah dengan SKM method ini, artinya sekarepmu ya, sekarepmu. Jadi ingat, jadi kebayang ya, SKM itu sekarepmu, terserah anda ingin masukkan interest apapun ya. Ini saya akan coba untuk di iklan tes ini, saya coba untuk masukkan dapur gitu aja ya, dapur dulu. Lalu penempatannya kita masuk ke sini, mobile yang udah saya jelaskan sebelumnya, seluler, lalu ke sini, lalu saya akan hapus. Saya nggak akan menempatkan di pencarian, di story ya, cerita ya. Jadi ini settingan bahasa Indonesia nih agak dilembat lagi nih. Facebook Marketplace ya, saya akan coba sini, nggak apa-apa. Ada grup nggak perlu ya. Seluler, lalu konversi, ini skip aja dulu. Ini anggaran harian, saya akan tes selama 3 hari ya, 3 hari, 2 hari lah ya, 2 hari. Pengujian ini akan dijalankan selama 2 hari. Tes ini ya, tes iklan ini akan dijalankan selama 2 hari dan membelanjakan tidak lebih ya, karena sehari itu saya akan targetkan misalkan 100.000, jadi akan habis 200.000 gitu. 3 hari ya, jadi 3 hari deh ya, untuk validnya 3 hari. Saya akan mengiklankan, nanti habis 300.000 dan iklan ini berhenti. Oke, jadi materi selanjutnya akan saya bikin 3 hari setelah iklan ini selesai ya, gitu. Oke, saya memang sering membuat materi itu ya sekalian praktek ya. Lalu iklan A, nah ini berarti yang akan kita uji di sini iklan A, B. Jadi akan kita uji gambarnya. Misalkan ini gambar, saya mempunyai gambar ini ya. Nah, ini ada 5 gambar, 4 ya, yang merah 2, yang putih 2 gitu ya. Nanti akan saya tes semuanya di sini. Oke, gambar yang merah. Nah, ini dinamai sesuai image yang ada bikin ya. Oke, lalu ke sini. Nah, ini bikin lagi, terpaksa bikin lagi untuk post iklannya. Kita akan coba ini tambahkan video. Nah, karena kita sebelumnya udah membuat post iklan sebelumnya, jadi ini udah nongol ya, gampang ya. Jadi kita klik sini aja. Nah, sini aja dengan video yang udah kita upload. Itu juga dengan thumbnailnya. Thumbnailnya karena saya sebelumnya udah mengupload 1 tok, jadi ini baru 1, tapi saya akan coba unggah lainnya dulu biar nanti gampang untuk satu-satu tok ini ya, satu-satu. Nah, ini ya, saya akan unggah atau upload 3 gambar lainnya ini ya. Oke, saya upload semua di sini. Oke, jadi gambar yang akan saya tes adalah gambar ini dan ini ya, 4 ya. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, ini karena mirip ya, saya akan ambil page post ini, masuk ke page post. Saya akan gunakan ini, saya copy paste aja biar nggak pusing-pusing. Nah, ini copy, saya paste ke sini. Ini karena saya udah membuat di video sebelumnya ya. Nah, jadi udah muncul di page post halaman ya. Halaman post, lalu ke sini biar cepat aja ya, paste ya. Ini websitenya saya copy, saya ambil ke sini. Judulnya adalah beli 1 tadi apa nih, beli 1 gratis 1. Saya post dulu. Nah, oke ya, seperti ini. Pakai ini makin pede deh, kos bikin glowing dan putih, pantesan viral banget.
dan beli satu gratis satu bla 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 beli promo ya, dengan gambarnya yang ini. Oke. Nah, untuk tesnya yaitu kita akan masuk ke sini. Oke, kayak gini ya. Lalu masuk ke sini iklan B. Karena kita udah men-setting di iklan A, jadi ini udah tercopy otomatis. Nah, kita akan ubah. Nah, ini kan udah tercopy otomatis. Ini ya udah ada pos iklannya. Lalu kita ambil sini edit video dan kita ambil gambar mini. Kita akan tes yang ini, gambar ini. Gambar apakah? Gambar manakah yang kira-kira akan bisa menghentikan audiens itu scroll ya? Kita fokus ke situ dulu aja ya. Update detail. Oke. Nah, karena saya ada 4 gambar, jadi akan saya klik uji iklan lain ya sampai D ya. Nah, ini akan sama, ini putih satu, ini akan sama lagi. Nah ya, sama ya, tuh udah sama lagi. Jadi simple ya, gampang. Kita tinggal ubah ininya doang. Ini ya, pan. Oke, ini lupa nih tak namai yang B. Ini merah 2, gambar merah yang kedua gitu ya, bebas ya untuk namai iklan ini ya, namai bagian iklan ini bebas. Lalu D, jadi putih 2. Oke, jadi komplit ya, udah komplit. Ini saya tes lagi ya kan, di video unggah. Nah, sini lanjutkan. Nah, ini ya gambarnya. Yang pertama ini yang pertama iklan A adalah gambarnya ini. Oke, saya tunjukkan amazing ya, pakai ini jadi mulus. Yang kedua pakai gambar ini. Nah, ini kok bisa ya pakai ini kulit jadi mulus dan putih alami ya. Gambar C, gambar yang ini pakai ini bye bye jerawat komedo flag ya, pakai emoticon ya. Pakai iklan D. Nah, pakai ini gitu ya. Oke. Jadi walaupun thumbnailnya mbak-mbak ini ya, mbak-mbak ini, tapi ketika diklik videonya dia akan seperti ini. Video yang udah saya edit ya. Video les ya, banyak. Jadi kalau ada suaranya itu hasilnya busnya, dia bilang gitu mbak itu tadi. Nah, video kedua saya gabung ya. Ini ada di materi sebelumnya tentang cara ngedit video ya. Itu doang sih ya, pakai teks di sini. Kuncinya adalah membuat video dengan teks di bawahnya dan emoticon yang gerak-gerak. Itu doang sih. Lalu kalau udah ya lanjutkan ke D dan kita akan jalankan konfirmasi gitu sih ya. Jadi saya tes iklan ini dalam 3 hari dan menggunakan budget 100.000. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ada ininya nih, apa namanya nih, gambar gelas nih, gambar gelas lab ya. Artinya adalah ini iklan tes ya. Kita menggunakan iklan tes dan akan selesai dengan sendirinya 3 hari ke depan. Nah, wujudnya seperti ini nanti. Nah, 4 ya. Karena saya tadi men-settingnya per hari 100.000, jadi 100.000 itu dibagi 4, 25 ribuan gitu ya. Tapi kalau Anda ingin ganti budgetnya, bisa diedit sini. Nah, sini buka panel pengeditan gitu ya. Jadi udah dibagi 4, 100 ribuan bagi 4. Oke, jadi 25.000 untuk 4 iklan. Nah, ini gambar-gambarnya beda-beda. Putih 1, merah 1, merah 2, putih 2. Oke, jadi seperti itu untuk dua strategi sekaligus ya, yaitu strategi riset target audience dengan SKM method ya, dan strategi split test dengan STS ya, split test strategi, dengan menggunakan tadi ya fitur split testnya. Oke, nah, jadi iklan ini yang kita jalankan sekarang ini fungsinya, goalnya adalah untuk mencari winning image, bukan untuk mencari profit dulu ya. Walaupun nanti akan ada penjualan ya, alhamdulillah ya, tapi kita tetap fokus ke invest uang untuk mencari
image mana yang paling bikin scroll ya, paling bikin audiens berhenti scroll. Oke, yang kita mencari winning image-nya. Oke, paham ya untuk video kali ini. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.